Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera dari Kristus ada dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita senantiasa menikmati berkat, kebahagiaan, kegembiraan, bahkan mencurahkan setiap tawa dalam sukacita dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Hari ini, Jumat 8 Januari 2021, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Yang kali ini didasarkan dari 1 Timotius pasal keempat, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebelum kita bersama-sama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap anugerah, rahmat, dan pertolongan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang sempurna, yang menyempurnakan dari setiap proses dan langkah kami. Sehingga kami menemukan kekuatan, menemukan kesegaran, dan kami berjumpa dengan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pula kami diteguhkan untuk senantiasa percaya, berserah, dan bersyukur dalam kehidupan yang kami jalani. Seperti juga hari ini, kami bersyukur karena kebenaran-Mu senantiasa Kau nyatakan dan taburkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, bersabdalah, berkehendaklah jadi atas seluruh tubuh jiwa roh kami, supaya kebenaran-Mu yang kembali Tuhan membangkitkan dan memberikan semangat atas setiap pengharapan dan iman kami. Supaya terus kami meminta, mencari, dan mengetok akan rahmat berkat anugerah-Mu yang senantiasa hadir dan memenuhi kehidupan kami. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan layakan kami melalui pengampunan di tubuh dan darah-Mu itu. Di dalam-Mu Tuhan kami percaya, Engkau menguduskan dan memberikan pengampunan kepada kami. Dan di dalam-Mu juga Tuhan kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Mari kita bersama merenungkan sabdanya, didasarkan dari 1 Timotius pasal keempat, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian sabdanya 1 Timotius pasal keempat, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuan-Mu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran-Mu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema renungan mingguan hari ini Jumat 8 Januari 2021. Banyak tantangan, teruslah berkarya. Jika di depan kita ada lubang, ketika kita mengendarai sepeda motor atau mobil, apa yang kita lakukan? Tentu akan menghindar dari lubang itu.
Tetapi jika pilihannya ternyata lubang itu besar dan harus kita lalui, apa yang kita lakukan? Tentu saja pilihan kita demi melanjutkan perjalanan adalah melewati lubang itu. Tentu pula bukan kita berdiam diri dan menunggu orang lain untuk kemudian menutup lubang itu. Dan ketika kita melalui lubang itu, yang kita lakukan memperhitungkan semuanya dengan baik. Persis juga, kita telah mendengar ada aturan yang diterapkan oleh pemerintah berkaitan dengan PSBB, di mana kita bersama-sama dibangunkan kesadarannya pada tanggal 11 sampai dengan 25 Januari untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka mencegah atau melawan COVID-19. Situasi ini sulit bagi kita bersama, terutama bagi mereka yang melakukan usaha, kerja, dan atau rutinitas dalam aktivitas keseharian. Kita sudah menjalani kurang lebih hampir 1 tahun ini, dan PSBB akan diberlakukan secara khusus di mana kita berada di kota Yogyakarta ini. Tentu kita berpikir apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini. Persis tadi, kita bukan berarti kemudian menerobos lubang itu, jika kemudian PSBB itu adalah lubang. Tetapi kita melewatinya, artinya kita melewati juga atau menempuh lubang itu, dan kita merasakan lubang itu. Dan kita masuk dalam lubang itu, di PSBB ini. Bagaimana kemudian kita merasakan dan menikmatinya? Tentu kita ingin berpikir cepat bagaimana melewati lubang itu. Tapi kemudian kita bisa melihat kembali dari apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius dalam situasi yang sulit, di mana ia berhadapan dengan pengajar sesat. Dan pengajar sesat ini bukan orang yang main-main. Secara teologis, secara ajaran, mereka menguasai semuanya, bahkan kedewasaan mereka lebih dari seorang Timotius. Tapi kemudian Paulus memberikan keteguhan dan nasihat kepada Timotius untuk tidak gentar menghadapi tantangan itu atau lubang itu. Bahkan ia harus merayakannya jika berada dalam lubang itu. Sekalipun ia muda, tetapi ia harus terus menunjukkan keteladanannya, sikap hidupnya, gaya hidupnya, termasuk pikirannya dan semuanya dalam tindakan hidupnya yang mencerminkan dari dirinya sebagai seorang pengikut Kristus. Secara khusus jika kita membaca ayat yang ke-7, latihlah dirimu beribadah. Dalam hal ini, Paulus meminta kepada Timotius bahwa tiada cara lain selain Timotius dekat kepada Allah, supaya menemukan kekuatan ketika menghadapi pengajaran sesat dalam situasi sosial yang tentu saja bisa membuli, mempersekusi, atau bisa jadi menindas dirinya karena ia muda. Dengan itulah Paulus meminta kepada Timotius untuk terus berjuang dan berjerih payah, secara khusus di ayat 10. Ia tidak berhenti jika menghadapi lubang itu atau masuk dalam lubang atau kubangan itu. Tetapi ia harus mengupayakan dirinya dengan sungguh-sungguh. Yang kemudian Paulus menegaskan kepada Timotius agar ia terus mengemban amanat untuk memberitakan dan mengajarkan semua yang telah diajarkan Paulus berkaitan dengan firman kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Dan Paulus meneguhkan kembali pada Timotius supaya ia terus menunjukkan dirinya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesuciannya, dan tak hentinya untuk bertekun. Dan di ayat yang ke-16, menarik nasihat yang diucapkan oleh Paulus kepada Timotius. Awasilah dirimu
Artinya bahwa bukan hanya sekedar secara serampangan Timotius menghadapi situasi sosialnya, tetapi ia juga memperhatikan dirinya, melakukan refleksi, menguji kembali dan mengevaluasi dirinya, baik dalam pengajarannya, baik dalam tindakannya, baik dalam rupa apapun ibadah yang dilakukannya. Dengan demikian, mendudukkan Timotius pada panggilannya yang awal, supaya ia tidak luput, supaya ia tidak salah, dan ia tepat pada panggilannya. Dan ketika mengawasi semuanya dalam dirinya, tentu ia akan memperhatikan hal-hal mana yang penting, yang perlu, dan yang wajib untuk kemudian ia lakukan untuk dirinya dalam panggilannya. Dan secara khusus, ia juga dimampukan untuk mengawasi dari setiap ucapannya berkaitan dengan ajaran, supaya ketika ia berhadapan dengan para pengajar sesat, ia tidak ditelan oleh pengajar sesat itu, tapi ia harus tetap berani berjuang dan berjerih lelah dengan berani, tetapi ia harus tetap memperhatikan apa yang diucapkannya, supaya tetap menjadi berkat dan menjadi jawab atas ajaran-ajaran sesat yang ada di lingkungannya. Untuk itu, Paulus juga kembali meminta Timotius berjuang, berjerih lelah, sekaligus juga bertekun. Dengan ketekunan ini akan menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang-orang yang mengikutinya. Apa yang bisa kita terima dari firman Tuhan yang kita renungkan dari 1 Timotius pasal keempat ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang pertama, dalam situasi yang tidak mudah yang kita hadapi, dalam lubang atau kubangan, atau kita harus menempuh secara khusus PSBB ini, ke depan, kiranya kita tetap menikmati dan merayakan kehidupan itu sendiri. Kita terus berlatih, berjuang, berjerih lelah di dalamnya. Yakinlah bahwa ketika kita sudah menjalani kurang lebih setahun ini, maka kita sebenarnya sudah dimampukan Tuhan. Maka dalam situasi besok, penerapan PSBB, yakinlah bahwa Tuhan memampukan kita bersama. Asalkan kita benar-benar mengawasi diri kita dengan benar pula. Kehidupan kita, cara kita berelasi, dan kita juga menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah. Dengan cara itu tentu saja menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu pesan Paulus kepada Timotius, kiranya di pesan kita bersama, kita harus tetap merayakan kehidupan ini. Sekalipun ada tantangan, mari kita terus berkarya dalam aktivitas-aktivitas kita yang terbatas dalam masa PSBB nantinya. Teruslah percaya bahwa semua yang kita kerjakan akan mendatangkan berkat. Bahkan, yakinlah bahwa kita akan melewati lubang atau kubangan itu dan menemukan jalan baru yang membuat kita sampai pada tujuan hidup yang kita harapkan. Yang kedua, teruslah bertekun dalam situasi-situasi yang sulit. Jangan andalkan diri. Banyak hal-hal yang bisa menyesatkan kita dalam masa-masa krisis ini, atau dalam masa-masa situasi sulit ini. Persis yang dihadapi oleh Timotius. Bisa jadi ia menjadi rendah diri, minder karena berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat yang bisa jadi lebih hebat dari dirinya. Dalam situasi ini mari kita dengan cerdas menggunakan semua karunia Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita bersama, supaya kita mawas diri, tetapi tetap sadar diri dalam spiritualitas kita. Latihlah dirimu beribadah. Maka dalam kewaktuan yang Tuhan sudah tunjukkan dan nyatakan atas kehidupan kita, raihlah dan jemputlah itu dengan berbagai usaha yang kita lakukan, dengan terus merayakan kehidupan ini, tetapi tetap dalam landasan kebenaran, kekuatan, dan penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Dan sebagai penutup, tema hari ini, banyak tantangan,
teruslah berkarya. Mari kita lanjutkan kehidupan. Sekalipun banyak tantangan yang ada di depan kita. Teruslah berkarya. Maka bertekunlah, berjerih lelahlah, karena kita tidak sendiri. Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memimpin kita untuk melewati dari setiap tantangan itu, dan melalui kasih karunia-Nya, kita diberikan jalan kebenaran hidup yang memimpin kita pada keselamatan dan anugerah yang kekal yang Tuhan janjikan dan nyatakan atas kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Kami memuji kebesaran dan karya-Mu yang agung. Karena Engkau Tuhan terus mendewasakan kami dari berbagai tantangan, peristiwa-peristiwa yang sulit, menjadi pengalaman yang berharga dan bermakna atas hidup kami. Seperti yang Kau nyatakan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Nasihat Paulus kepada Timotius, agar Timotius tetap bertahan. Dengan cara bukan ia berdiam diri, tetapi ia berlatih secara spiritual untuk mengandalkan-Mu, berjuang berjerih lelah dan bertekun, sekaligus mengawasi dirinya dan mengawasi ajarannya. Dan itu yang menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang-orang yang bersamanya. Oleh karena itu Tuhan, melalui kebenaran-Mu yang telah kami terima, kiranya kami dimampukan juga dalam masa-masa pandemi ini, dan terlebih ada pembatasan sosial berskala besar yang akan diterapkan mulai 11 Januari sampai dengan 25 Januari. Tentu ada berbagai hal yang membuat kami khawatir, cemas, karena usaha, aktivitas kami yang terbatas. Tapi kiranya Tuhan, kami dimampukan melalui kasih, kemurahan, dan hikmat-Mu Tuhan, bahwa kami harus terus merayakan ini. Sekalipun banyak tantangan, kami teruslah berkarya dalam situasi-situasi yang tidak mudah yang kami hadapi. Bahkan kami menikmati lubang atau kubangan itu. Dan tentu bukan hanya terus dalam lubang dan kubangan itu, tetapi kami harus juga melampauinya. Kami harus melewati dan berada dalam kubangan, tetapi kami harus kemudian menempuhnya kembali kehidupan ini. Oleh karena itu, mampukan kami dengan percaya bahwa kekuatan-Mu yang baik dan dahsyat itu terus bekerja. Asalkan kami tidak tersesat dengan berbagai rupa pikiran, kecemasan, ketakutan, bahkan mungkin informasi-informasi yang tidak benar. Mampukan kami Tuhan selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kami taat, kami bertekun, dan kami Tuhan mendukung program pemerintah. Sehingga dalam masa sulit ini, yang tidak mudah ini, kami tetap menikmati dan merayakan kehidupan dengan syukur. Dengan yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka juga melawan COVID-19 dan supaya semua selamat. Oleh karena itu Tuhan, berikan anugerah-Mu dan karya-Mu dalam hidup kami dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, untuk kebenaran-Mu kami dimampukan untuk mengerti dengan benar kebenaran-Mu yang berbicara dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu juga Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Sri Mulyani Daryoto, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widi Nugroho, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, dan secara khusus bagi Bapak Saharun yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Sarjito. Kami percaya Tuhan, kasih kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu dinyatakan, memulihkan, menyembuhkan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Dan tangan-Mu yang ajaib itu Tuhan bekerja, hadir menyegarkan tubuh jiwa roh dari setiap hamba-Mu ini. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo. Kami percaya Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu yang besar itu terjadi, memberikan kekuatan dan rahmat atas hamba-hamba-Mu ini.
Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan warga GKJ Sarimulyo yang dalam keadaan sakit, yang menderita, yang terbeban, dan segala perkara yang sedang ditanggung yang sangat berat, dan seperti dalam kubangan atau dalam lubang yang besar sehingga mereka tidak bisa keluar dari kenyataan yang pahit, atau saat ini jemaat yang sedang merindukan kehadiran putra dalam rumah tangga mereka, kehadiran pasangan hidup, pekerjaan baru, usaha yang baru, dan bagi anak-anak kami yang menempuh studi, dan mereka yang bekerja di institusi-institusi pemerintahan atau swasta, dan berbagai rupa pergumulan harapan yang ada di tengah kehidupan hamba-Mu di GKJ Sarimulyo. Tolonglah ya Tuhan, bila kesempurnaan berkat-Mu yang memulihkan dan yang hadir memberikan kesempurnaan berkat, sehingga hamba-hamba-Mu di tempat ini menemukan syukur berkat yang dari-Mu semata. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, GKJ Sarimulyo, biarlah hanya berkat kasih-Mu Tuhan yang terjadi. Demikian juga kehidupan berbangsa dan bernegara kami Tuhan, dalam penerapan PSBB, biarlah semua mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Kami juga membawa dan bekerja keras agar pandemi ini segera berlalu. Dimulai dari kesadaran kami tentu saja ya Tuhan, dan bagaimana dan cara kami untuk bersama-sama dengan masyarakat mendukung upaya pemerintah juga. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini dengan percaya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kebenaran, keselamatan, dan kehidupan. Amin. Demikian renungan 8 Januari 2021. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku, kasih setianya merawat, memelihara, dan hadir kini dan sepanjang masa. Amin.